Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Gifari. Saya sedang menjalankan tesis dengan judul Penerapan Government Public Relation pada Program Kartu Jakarta Pintar atau KJP dalam membangun ekosistem pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Saya mewawancarai dengan Bapak siapa? Ahmad Fahrul Rozi. Ahmad ya. Sebagai? Saat ini sebagai bendara pengeluaran. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan dari teori Government Public Relation, bagaimana cara Dinas Pendidikan DKI mengamati dan mempelajari aspirasi masyarakat mengenai program Kartu Jakarta Pintar dalam membangun ekosistem pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Baik, kalau bicara aspirasi, kita tentunya kan melihat dari tingkat kemampuannya. Pertama dari tingkat sekolah-sekolah yang dimana banyak masyarakat DKI Jakarta dari usia keluarga tidak mampu itu yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Itu salah satu melihat aspirasinya seperti itu. Lalu Dinas Public Relation Dinas Pendidikan DKI itu melakukan sumbang saran atau nasihat kepada Dinas Pendidikan DKI seperti yang dikendaki, yang diinginkan oleh publik tuh mengenai program KJP tuh untuk membangun ekosistem tuh gimana sih? Nah, untuk membangun itu kita kan memang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakatnya apa? Tidak secara umum, artinya tidak secara khusus kepada langsung dengan orang tua penerima, tetapi melalui stakeholder yang mengakomodir seluruh siswa, yaitu dengan memanggil kepala sekolah baik negeri maupun swasta, menyatakan bahwa di DKI Jakarta ada namanya program pendidikan namanya Kartu Jakarta Pintar Plus, di mana peruntukannya untuk keluarga tidak mampu, itu dengan harapan mereka bisa tuntas wajib belajar 12 tahun gitu. Lalu cara mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara publik dengan Dinas Pendidikan tuh mengenai program KJP itu gimana? Kalau caranya banyak cara ya. Pertama sosialisasi kepada kepala sekolah, kemudian sosialisasi kepada lurah-lurah, kecamatan, sudin ya, kemudian dengan para bidang juga ada. Kita sosialisasikan secara offline. Kalau pada saat COVID kemarin kita secara online. Selain itu juga ada melalui website kami di website kjp.jakarta.go.id disampaikan juga, melalui Instagram kami di P4OP juga disampaikan juga melalui Distik, juga disampaikan melalui Instagram DKI Jakarta, juga ada di Pemprov DKI Jakarta. Lalu cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang program KJP seperti apa? Iya, tadi balik lagi kalau bicara cara itu pastinya kan ada sosialisasi, tidak satu persatu diberikan jawaban. Jadi memang yang paling kena itu adalah dengan memanggil kepala sekolah, kemudian kepala sekolah mengundang orang tua siswa di satuan pendidikannya, menyampaikan bahwa di DKI Jakarta ada program Kartu Jakarta Pintar, kemudian menyampaikan kapan pembukaannya. Jadi dibuka persyaratannya apa, kapan dibuka, tekniknya seperti apa, disampaikan kembali oleh kepala sekolah kepada warga sekolahnya. Lalu misalkan nih ada wartawan mendakapi awak wartawan jika ada informasi kegagalan dalam program Kartu Jakarta Pintar tuh caranya seperti apa? Kalau kegagalan dilihat relatif ya, dilihat dari sudut pandangnya apa gitu. Kalau kegagalan dari bicara ketepatan sasaran, karena memang kita ini bukan lagi pengelola, karena tupoksi kita mulai berlaku di tahun seingat saya di tahun 2020 lagi sekolah tidak lagi turun ke lapangan. Kenapa turun lapangan? Karena tupoksi guru adalah untuk mendidik, bukan untuk menilai tingkat taraf ekonomi masyarakat. Satu sisi meninggalkan pendidikan, nah kemudian role-nya diatur, dikembalikan lagi kepada dinas sosial melalui apa? DTKS. Jadi kami percayakan 100% bahwa untuk menentukan layak atau tidak layaknya secara status ekonomi adalah pada ahlinya, yaitu dari dinas sosial melalui Pusdatin Jamsos Dinsos berupa DTKS.
data terpadu kesejahteraan sosial. Lalu Public Relation Dinas Pendidikan DKI melaporkan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI di media sosial. Itu apa aja media sosialnya? Media sosial yang kami gunakan ya Instagram, website, ada kita punya grup Telegram juga operator dan kepala sekolah DKI Jakarta. Kita bagi juga per wilayah. Kemudian ada juga WA grup ya, ada WA Kasatlak Pendidikan Kecamatan untuk dan juga WA Kemenak dengan harapan mereka bisa menyampaikan ke satuan pendidikan wilayah binanya masing-masing dengan harapan seperti itu. Terus juga ada cara merespon lagi nih aspirasi masyarakat mengenai KJP. Cara merespon pengaduan sama ya, cara pengaduan respon masyarakat ada yang datang langsung ke lokasi seperti ini. Ada juga melalui email juga ada yang masuk lewat email yang pernah saya lihat ya. Ada juga melalui WA pengaduan kita, ada juga WA ke nomor personal masing-masing, ada juga ke Instagram, ada yang ke Telegram gitu. Ada juga CRM juga ada. Lalu Public Relation Dinas Pendidikan DKI cara meningkatkan layanan kepada masyarakat mengenai KJP seperti apa, Pak? Cara peningkatan pelayanan dengan memaksimalkan, artinya dengan berupaya menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan adalah memang diperuntukkan untuk keluarga tidak mampu, dan menjelaskan juga terkait dengan sumber ya, menjelaskan walaupun bukan bagian ranah kita menjelaskan, seperti halnya DTKS, mereka harusnya bertanyanya lebih detail ke dinas sosial, bukan ke kita, tetapi kita gambarkan secara umum ya, kita pahami bahwa memang syarat utama sesuai dengan SEKPK nomor 10 tahun 2020 kalau nggak salah pada saat COVID menyatakan merekomendasikan untuk seluruh penerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah itu harus mengacu pada satu data namanya DTKS itu. Public Relation Dinas Pendidikan DKI memberikan kampanye kepada masyarakat tentang program KJP itu seperti apa? Kampanyenya balik lagi ya melalui sosialisasi, melalui diskusi-diskusi atau melalui penentuan kebijakan syarat dengan beberapa stakeholder. Setelah jadi barulah sosialisasi ya. Sosialisasi kemudian menyampaikan lewat media-media resmi ya, baik dari Pemprov DKI Jakarta, dari Dinas Pendidikan maupun di Pemprov sendiri selaku pelaksana program. Lalu bagaimana caranya PR Dinas Pendidikan DKI memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan dan regulasi dengan melibatkan seluruh komponen di dalam program KJP? Kalau regulasi kita sampaikan tentunya lewat website. Pertama website, tidak melalui Pertama regulasi lewat website, kemudian regulasi juga kita cantumkan di bahan materi paparan sosialisasi. Di situ dicantumkan aturan berlaku terkait dengan program yang sedang berjalan menggunakan aturan regulasi dasar Pergub nomor berapa dan nomor berapa gitu. Lalu cara untuk menggunakan masyarakat sebagai mata atau dan telinga atau kepanjangan tangan dalam program KJP itu gimana? Maksudnya kayak misalkan para RT atau RW melihat ada yang anak sekolah merokok gitu, oh ini ngerokok nih kan nggak boleh tuh KJP merokok ya. Nah jadi kan dia ada melihat disampaikan ke sekolahnya untuk dicabut KJP-nya. Nah itu cara menggunakan masyarakat sebagai mata dan telinga tuh seperti apa? Sebagai bentuk kontrol masyarakat ya terhadap anggaran daerah ya, anggaran pemerintah. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta terkait dengan program KJP. Jika melihat hal-hal yang sesuai dengan ketentuan larangan yang diatur dalam Pergub nomor 101 kalau nggak salah tahun 2024 yang nggak salah, itu bisa sumbangsinya disampaikan. Jika memang punya data, punya bukti kuat, bisa disampaikan ke sekolah, bisa disampaikan ke kami langsung,
Itu nanti kami akan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan. Kalau memang benar buktinya ada dan terbukti, maka yang bersangkutan kepesertaannya akan dinonaktifkan gitu. Lalu bagaimana cara PR Dinas Pendidikan DKI mendapatkan dukungan oleh masyarakat mengenai program KJP? Dukungannya banyak karena kalau dilihat ketika KJP belum cair ya, misalkan ya, itu terlihat pada saat mereka butuh untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, di saat mereka harus misalnya contoh membayar SPP. Di KJP itu kan selain untuk biaya personal ada juga biaya SPP yang diperuntukkan untuk uang sekolah. Nah, salah satunya dilihat dari seberapa besar masyarakat mengharapkan atau efek baik dari Pemprov DKI Jakarta untuk pendidikan bisa dilihat dari situ. Ketika dananya belum turun, misalkan di minggu pertama ternyata turunnya di minggu kedua, atau mereka statusnya katakanlah tidak ditetapkan sebagai penerima, bisa dilihat dari antusiasme di pelayanan kita menanyakan kenapa kepesertaan atau dana KJP anak saya di tahap ini tidak turun, tidak cair. Itu sebagai salah satu bentuk bahwa masyarakat memang memerlukan bantuan dari pemerintah. Lalu bagaimana cara Public Relation Dinas Pendidikan DKI menjadi komunikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik dan lisan? Menggunakan bahasa yang sesuai yang dengan masing-masing media ya. Jadi tidak semua media itu bahasanya sama, disesuaikan dengan media yang ditempuh. Misalkan media cetak itu kan gaya bahasanya mungkin berbeda dengan orang masyarakat yang datang langsung ke tempat ya, jadi disesuaikan dengan tingkat pendidikan mungkin ya, dari sisi itu pemahaman mereka. Lalu Public Relation Dinas Pendidikan DKI gimana menggunakan kemampuan Public Relation untuk membangun hubungan yang positif antara lembaga atau masyarakat? Kalau PR-nya dengan lembaga, kita selalu menjaga ya, artinya tidak menjatuhkan satu sama lain ya. Memang karena saling bersinergi, artinya kan memang mereka punya tujuannya masing-masing. Di samping itu kita memang melihat sesuai dengan aturan rule yang berlaku. Misalkan sumber DTKS misalkan ada Pak kok dia mampu, nah itu kan kita sampaikan bahwa itu kami tidak punya wewenang, mereka punya ilmunya, punya dasarnya seperti apa, nah itu kita serahkan kepada mereka masing-masing. Nah, kami selaku Dinas Pendidikan hanya sebagai pengguna data ya, memanfaatkan data yang telah dikelola oleh mereka. Jadi mempercayakan 100% bukan data yang sudah diterima tapi tidak percaya, berarti kan kita harus mengolah kembali itu. Salah satunya itu kepada masyarakat dan lembaga. Lalu bagaimana cara melaksanakan dukungan manajemen di manajemen ini mengenai program KJP? Dari sisi manajemen kita semuanya berperan aktif Mas. Jadi tidak serta-merta ditugaskan dititipkan satu bidang atau satu bagian ya. Misalkan bidang pengaduan ya. Nah, di sini semuanya bidang pengaduan, keterbatasan SDM juga. Jadi melibatkan semua bidang lah, katakan ada bidang kepegawaian, bidang keuangan ya. Semuanya terlibat, harus mengetahui semua bagian daripada unit sendiri. P4OP. Lalu bagaimana cara Public Relation Dinas Pendidikan DKI menciptakan citra yang positif dalam program KJP? Kita berusaha dengan citra yang positif itu berusaha dari tahap ke tahap ya. Dari tahap pertama, semakin lama saat ini semakin data semakin diperketat ya. Kenapa? Banyak citra kan yang menganggap ada ketimpangan ya dalam hal pemberian bansos menurut mereka. Tapi kalau dari sisi kita tadi disampaikan hanya sebagai pengguna dan pemberi dari data yang telah diakui oleh lembaga terkait yang memang punya wewenang untuk menentukan yang bersangkutan layak atau tidak layak, miskin atau tidak miskinnya. Jadi kita berusaha berdasarkan masukan dari masyarakat dari tahap ke tahap. Ini semakin diperketat dengan apa? Dengan mengadu.
data yang telah kami terima, misalkan dari data DTKS-nya itu tidak dikatakan tidak dipercaya 100%. Kemudian data itu dipadankan dengan beberapa kali stakeholder, dengan Dukcapil, kemudian dengan misalkan kelurahan, dengan Dinsos dan stakeholder lainnya. Kita masuk ke digital public relation. Yang pertama itu bagaimana cara public relation Dinas Pendidikan DKI membangun hubungan dan citra perusahaan terhadap publik atau audiens mengenai program KJP. Secara digital kita menyampaikan ya program-program kita. Pertama di website kita sendiri Mas, tadi sampaikan KJP untuk kjp.jakarta.go.id. Di sana disampaikan ada regulasi-regulasi, ada juga tentang kalau proses pendaftaran kapan, pencarian, kemudian ada juga Instagram Distrik, ada juga Instagram kami di P4OP juga ada. Itu kita sampaikan melalui Instagram Pemprov DKI Jakarta, seperti itu. Lalu bagaimana cara public relation DKI, pendidikan DKI mendapatkan reputasi secara online dan dapat relevan dengan target Dinas Pendidikan DKI terhadap program Kartu Jakarta Pintar? Kalau relevannya semuanya kan bicara relevan, berarti kan kesesuaian data itu semuanya memang kembali lagi dengan aturan. Jadi kalau Dinas Pendidikan dalam ini selaku pelaksana P4OP ya, Dinas Pendidikan oleh P4OP, untuk relevansinya itu kita mengambil sumber data calon penerima itu menggunakan lembaga terkait yang resmi. Jadi relevannya dalam arti apa? Satu, dia penerima inilah siswa sekolah di DKI Jakarta. Kemudian relevan lagi menentukan sumber data dia miskin atau tidak miskin itu dari Dinsos. Itu salah satunya. Lalu bagaimana cara public relation Dinas Pendidikan DKI mengupayakan kegiatan secara online yang dapat relevan dengan target Dinas Pendidikan DKI mengenai program Kartu Jakarta Pintar? Itu balik lagi kembali ke secara online ya, itu melalui web kita lagi Mas. Jadi balik lagi melalui web lewat Instagram, ada untuk penyampaian ya, untuk relevansinya lewat kanal-kanal resmi baik dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta maupun dari Dinas Pendidikan yang dimiliki semuanya. Lalu bagaimana cara public relation Dinas Pendidikan DKI memperluas jangkauan pesan sampai global terhadap program Kartu Jakarta Pintar? Program Jakarta Pintar kita sudah banyak ya, ada yang studi banding, artinya program KJP ini bukan dikenal di DKI Jakarta saja. Itu mereka bisa melihat ya, bisa terkenal dari website. Yang dari website kita sendiri dibantu dengan juga dari Instagram, dari websitenya Distrik juga, dari melalui Pemprov sendiri juga, Pemprov DKI Jakarta itu bisa sampai ke masyarakat umum, artinya wilayah-wilayah di luar DKI Jakarta, di daerah provinsi lain pun bisa mengetahui tentang program Kartu Jakarta Pintar. Selanjutnya cara menginformasikan kepada publik yang dapat memperoleh akses informasi digital selama 24 jam mengenai program Kartu Jakarta Pintar itu gimana? Kalau 24 jam informasi hanya bisa terlihat ya, hanya satu arah. Kalau 24 jam itu bisa melalui website resmi. Tetapi kalau misalkan berbicara dua arah itu hanya jam office hour. Ya, office hour bisa datang ke kami, bisa lewat IG, bisa lewat WA. Dari jam kerja itu mulai jam 7.30 sampai jam 4 ya, cara jam kerja. Lalu apakah public relation Dinas Pendidikan DKI menggunakan pemanfaatan digital public relation karena jauh lebih murah dibandingkan dengan kegiatan public relation yang secara konvensional atau offline mengenai program KJP? Ya, kami pernah menggunakan secara online pada saat COVID. Pada saat COVID kita menggunakan media Zoom ya. Kemudian untuk media sosialisasinya pun
mengenai program itu juga memang kita tidak pernah secara konvensional, artinya menggunakan brosur, tidak pernah menggunakan brosur, karena kami hanya menggunakan digital, yaitu melalui website resmi dan media-media sosial yang kita miliki seperti WA, kemudian Telegram, Instagram dan sebagainya. Lalu apakah kehadiran public relation mempengaruhi Dinas Pendidikan DKI dalam memberikan citra baik dalam kepada publik pada program KJP? Iya, itu kan termasuk pengaruhnya ada. Itu kan salah satu bentuk kontrol juga terhadap kepentingan publik ya, tingkat kecepatan untuk menjawab ketika ada permasalahan yang disampaikan masyarakat sesuai dengan pertanyaan yang bersangkutan. Lalu apakah interaksi yang dibangun pada media digital Dinas Pendidikan DKI menciptakan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat atau bahkan stakeholdernya mengenai program KJP? Apakah interaksi yang dibangun dalam media digital itu menciptakan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat atau bahkan stakeholder masyarakatnya? Ya, kalau bicara itu interaksi pasti terjadi ya, baik di antar lembaga terkait dengan masyarakat itu terjadinya apa, karena saling membutuhkan. Jadi di lembaga itu interaksinya pada saat pembuatan regulasi ya, ketentuan persyaratan atau juknis yang akan diterapkan kepada masyarakat, dan ketika masyarakat menerima manfaat itu melakukan komunikasi dengan kita, itu jadi ada timbal balik ya, ada interaksi yang baik. Lalu apakah website perusahaan sudah memudahkan public relation Dinas Pendidikan DKI dalam mempublikasikan informasi kepada masyarakat? Ya, kalau menurut saya ya seperti halnya di website kami di KJP itu salah satu yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui ya, pertama regulasi, kemudian yang kedua mereka bisa melakukan proses pencarian status kepesertaan mereka pada saat didaftarkan lewat sekolah, apakah ditetapkan sebagai penerima atau tidak. Itu salah satu. Lalu apakah public relation Dinas Pendidikan DKI memakai situs pencarian di Google untuk lebih mudah dilihat oleh masyarakat pada program KJP? Kalau didaftarkan, setahu saya tidak didaftarkan secara khusus ya, tetapi ketika banyak orang yang membuka website KJP, ketika di Google itu akan secara otomatis akan muncul secara cepat. Selanjutnya, apakah public relation Dinas Pendidikan DKI sudah menggunakan press release online supaya mudah diakses oleh masyarakat di media online mengenai program KJP? Kalau press release ini dikeluarkan dalam kondisi tertentu aja, tidak semuanya dikeluarkan press release. Mungkin yang press release yang sederhana itu pada saat proses pencairan kita buatkan infografis, yaitu disampaikan melalui media resmi Pemprov DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan P4OP. Lalu apakah public relation Dinas Pendidikan DKI memakai autoresponder pada email? Tidak. Untuk yang di P4OP ya, kalau Dinas Pendidikan saya nggak bisa jawab. Apakah Dinas Pendidikan DKI memakai kartu nama elektronik pada email? Kartu nama seperti ID card. Kartu nama yang body nama yang di bawah. Di email. Enggak ya? Surat enggak, kayaknya belum pernah lihat saya. Enggak ya? Belum pernah lihat. Lalu apakah public relation Dinas Pendidikan DKI membuat majalah online atau publikasi untuk masyarakat mengenai program KJP? Kalau untuk masyarakat khusus tidak. Publikasinya hanya bentuk buku saku kecil ataupun soft copy materi paparan sosialisasi, itu diberikan ke sekolah-sekolah, tapi tidak langsung ke orang tua. Jadi orang tua bisa minta langsung kepada sekolah buat sosialisasi. Lalu apakah public relation Dinas Pendidikan DKI dalam meningkatkan brand awareness menggunakan publisitas digital public relation mengenai program KJP? Coba saya belum paham. Public relation Dinas Pendidikan DKI ini dalam meningkatkan brand awareness itu menggunakan publisitas digital public relation. Iya, kalau harapannya ya kita pasti mengharapkan ya publikasi terbaik ya, mengharapkan ada kebaikan-kebaikan itu
medianya yang jelas memang kita selama ini selalu digital. Jadi menggunakan media-media resmi baik dari Pemprov DKI Jakarta, Dinas Pendidikan maupun dari Pempat Provinsi sendiri. Pertanyaan terakhir, apakah Public Relation Dinas Pendidikan DKI mempunyai forum online mengenai program KJP? Kalau forum online, kalau bicara dengan pelaku ya, kalau di sekolah-sekolah kita ada forum online-nya namanya Telegram. Yang tadi saya sampaikan, grup Telegram itu berisi kepala sekolah dan operator sekolah. Ada juga WA grup untuk Kasatgas Pendidikan Kecamatan. Ada juga masyarakat yang bertanya langsung, itu ada nomor-nomor kontak pengaduan baik yang khusus maupun sebagai pegawai yang menjadi narahubung masing-masing gitu. Jadi banyak nomor, banyak kanal pengaduan. Berarti paling aktif tuh di Telegram, Pak ya? Telegram komunikasi ya. Ini kalau mau dilihat contohnya, nanti kalau mau dipoto boleh salah satunya. Baik, paling seperti itu aja Pak ya.